Alhamdulillah bi'izzatihi ya'tazil mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat serta karunia-Nya jualah pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kajian kita atau kultum ba'da subuh, yang mana untuk hari ini jadwal diberikan kepada saya. Dan sebagaimana telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa pada pagi hari ini adalah mengenai masalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ialah sholat yang dilaksanakan lebih dari seorang. Dua orang itu berjamaah. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani pama fawqahuma jama'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang atau lebih adalah berjamaah. Salat berjamaah ini sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadihi laqad hammamtu an amra bi khatabin payuhtaba summa amra bis salati payu'adzana lahum summa amra rajulan paya umman nas summa akhalifa ila rijalin paukharriqa alaihim buyutahum. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan seorang untuk azan, yaitu menggantikan Rasul. Lalu aku perintahkan seorang untuk mengimami orang-orang sholat. Kemudian aku akan mendatangi orang-orang yaitu yang tidak ikut sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kitab Bukhari hadisnya nomor 231 ya. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Kemudian dalam hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijasta'adzanakum nisa'ukum bilail ila masjida fa'janu lahunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian untuk ke masjid, izinkanlah mereka. Jadi kalau ada yang mau ikut ke masjid sholat subuh, ya istri silahkan saja, izinkan. Namun bagi istri tentunya sholat lebih baik di rumah. Di dalam hadis yang lain, qala Rasulullah SAW, sholatul jamaati afdulu ala salatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu melebihi sholat munfarid 20 derajat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi lebih baik ya, lebih banyak. Kemudian sholat berjamaah itu ada azan dan ada imam. Di dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija hadaratis salata fa'adana summa aqima wal ya
wal ya'ummakum wal ya'ummukuma akbarokuma. Nabi SAW bersabda, apabila tiba waktu sholat, hendaklah kalian azan, kemudian iqamatlah, dan hendaklah menjadi imam orang yang paling tua di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya nomor 604. Kemudian imam hendaklah memperhatikan kondisi makmum. Di dalam hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul linnasi falyuhaffif fa inna fihi mudhaif wasaqim wal kabir. Fa idza shalla li nafsihi fa yutawwil masya." Nabi SAW bersabda, apabila sholat seorang di antara kamu mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan sholatnya. Karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, dan lanjut usia. Akan tetapi bila ia sholat sendirian, yaitu munfarid, panjangkanlah sholatnya sesuka hatinya. Hadis riwayat Imam Bukhari, jilid ke-1 halaman 248, hadisnya nomor 671. Sahih Muslim jilid ke-1 halaman 31, hadisnya nomor 467. Kemudian kriteria imam ini di dalam pengajian risalah salat. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa inna kanu lil qiraati sawa'an fa'alamuhum lis sunnati fa in kanu fi sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu bil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sinnan. Rasulullah SAW bersabda, yang berhak mengimami satu kaum adalah yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Jika di dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Jika di dalam sunnah Nabi masih sama, hendaklah yang lebih dahulu hijrah. Ini pada waktu Rasulullah. Dan jika masih sama, hendaklah yang lebih tua umurnya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya nomor 673. Posisi makmum. Bila sholat berjamaah 2 orang, yakni makmumnya hanya 1 orang, laki-laki, ya, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam. Jadi kalau makmumnya hanya 1, berdiri makmum itu di sebelah kanan imam, jangan di belakang imam. Itu masih kita dapatkan di beberapa tempat, walaupun makmumnya seorang, adanya di belakang. Jika makmumnya perempuan, maka makmum berdiri di belakang imam. Kalau perempuan, makmumnya perempuan. Jika yang berjamaah makmumnya lebih 2 orang, maka makmum berdiri di belakang imam. Dan imam berada di tengah-tengah atau di depan. Dalam hadis diterangkan, qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghriba fajitu faqumtu an yasarihi panahani faja'alani an yaminihi summa jaa sahibun li pasopagna khalafahu. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berdiri sholat maghrib, lalu aku datang dan berdiri di belakangnya, di sebelah kirinya. Beliau melarangku dan menempatkan di sebelah kanannya. Lalu datang seorang kawanku, maka kami berdua berdiri di belakangnya. Jadi waktu Nabi SAW sholat maghrib, ya, kemudian datang seorang datang di sebelah kiri, di sini datang.
Maka Nabi menarik sebelah kanan dipindahkan. Kemudian datang lagi seorang lagi, maka ini dipundurkan ke belakang, jadi 2 di belakang. Kalau ada tambahannya. Yang B, dan di tempat imam hendaklah tidak lebih tinggi dari tempat makmum. Ini di beberapa masjid kadang-kadang di mimbarnya itu imamnya lebih tinggi. Ya. Itu pernah terjadi juga di masjid kita di Nanggewer, sehingga waktu itu dibongkar. Ya. Shop harus lurus. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Nabi SAW bersabda, luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang D, shaf perempuan di belakang shaf laki-laki dan di belakang anak laki-laki. Makanya saya sering cerewet kalau ada anak laki-laki yang memang masih belum dewasa supaya di belakang. Qala Abu Malikin As'ari radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW wa yaj'alur rijal kudamal gilmani wal gilmana khalfahum wan nisa'u khalfal gilman. Aku, yaitu kata Imam Malik, Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW dan ia menempatkan laki-laki dewasa di depan anak-anak laki-laki yang kecil, dan anak laki-laki di belakang mereka, laki-laki dewasa, dan perempuan di belakang anak laki-laki. Itu Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah, kewajiban makmum ini yang perlu kita perhatikan. Kewajiban makmum di dalam sholat berjamaah adalah sebagaimana di dalam hadis diterangkan. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, innamal ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabaro fakabiru wa la tukabiru hatta yukabiru wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hanya saja ngan wungkul kalau bahasa Sundanya, dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila imam takbir, hendaklah kamu takbir, makmum takbir. Janganlah kamu takbir sebelum imam takbir. Jadi kalau imam belum takbir Allahu Akbar, makmum jangan takbir lebih dulu. Apabila ia ruku, hendaklah kamu ruku. Dan janganlah kamu ruku sebelum imam ruku. Nah ini. Dan apabila ia sujud, sujudlah kalian. Janganlah kalian sujud sebelum ia sempurna sujudnya. Apabila ia salat sambil berdiri, salatlah ia kalian sambil berdiri. Dan apabila ia salat duduk, maka hendaklah kalian salat sambil duduk. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat yang lain, wa idza qara'a fa ansitu. Apabila ia membaca, maka dengarkanlah. Saya merujuk kepada keterangan atau tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Abdurrahman yang waktu itu menghadapi bulan Ramadan. Beliau mengumpulkan semua santri tingkatan mu'alimin dan para asatij. Itu dimuat di dalam risalah yang kecil seperti ini dulu.
kecil. Ya. Dan juga disiarkan di dalam RRI Provinsi Bandung. Waktu itu menghadapi bulan Ramadan. Dia menjelaskan mengenai masalah sholat berjamaah. Pada waktu itu mubalik itu dikumpulkan, sebab sholat berjamaah itu harus seragam. Misalnya sekalipun tidak kesemuanya sering tampak ketidakseragaman dalam tata cara berjamaah, baik dalam cara mengangkat tangan pada takbir, menyimpan atau cara ruku, sujud dan sebagainya. Di dalam kesempatan tadarus itu beliau mengkaji, menyampaikan kepada para asatid dan para santrinya yang tingkat mu'alimin pada waktu itu. Beliau menyatakan, pertama perhatikanlah dalam mengangkat tangan untuk takbir, untuk takbiratul ihram. Kata beliau, renggangkanlah jari-jari tangan. Jadi jari tangan dalam takbir itu direnggangkan. Renggangkanlah jari-jari tangan pada takbir. Kemudian menyimpan tangan ataupun tangan itu di sini, di atas pusat. Angkatlah tangan itu, kemudian angkatlah tangan itu ke atas, jangan terlalu tinggi atau rendah. Tapi sebagaimana diterangkan di dalam hadis, kata beliau, hendaklah tidak melebihi daun telinga. Kadang-kadang kan ada yang sampai begini, ada yang hanya gini saja. Nah. Tapi sebagaimana dicontohkan, tidak melebihi daun telinga. Di bawah daun telinga. Kemudian letakkan tangan pada bagian bawah dada, di atas pusar, ya. Di atas pusar. Pegangkanlah tangan kanan pada tangan punggung tangan kiri. Itu ada hadisnya. Dalam ruku renggangkan jari-jari tangan dan letakkan pada lutut. Dalam sujud rapatkan jari-jari tangan. Ini masih banyak dalam sujud, jari-jari tangan masih ada yang gini. Rapatkan, ya, jari-jari tangan baik-baik sehingga rapat betul. Ini saya mengacu kepada Ustaz Abdurrahman. Sedangkan kaki kita dilipatkan sehingga kesemuanya jari-jari itu ke arah kiblat. Demikian juga pada saat bertasyahud tahiyat awal. Duduklah di atas kaki kiri dan tegakkan kaki kanan dengan jari-jarinya ke arah kiblat. Sedangkan di dalam tasyahud akhir, tarik kaki kiri ke depan dan tegakkan kaki kanan dengan jari-jarinya ke arah kiblat. Kemudian duduklah di atasnya. Letakkan kedua tangan itu pada waktu bertasyahud di atas kedua paha dan rapatkanlah jari-jarinya. Kemudian seketika membaca tasyahud, angkat telunjuk dari mulai tasyahud. Angkat telunjuk kanan dan gerak-gerakanlah mengikuti bacaan tasyahud hingga akhir. Perlu pula dicatat agar pada saat iktidal tegakkanlah lurus sehingga semua tulang-tulang berada di dalam tempat-tempatnya. Iktidal itu berdiri iktidal, setelah ruku ya berdiri iktidal. Ini. Kemudian kewajiban makmum. Di dalam riwayat lain, idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza wafaqa qaulul ahlil ardi qaula ahlis samai ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Jika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah bangun dari ruku, ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Jika ucapan penduduk bumi bersamaan dengan penduduk langit, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di dalam membaca rabbana lakal hamdu,
di dalam ikhtisar 10 masalah fatwa Dewan Hizbah, bahwa itu hendaknya imam dan makmum itu harus berbarengan membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya, harus bareng, ya. Yang lainnya tidak boleh bareng, tapi di dalam masalah itu harus bareng, sama dengan membaca amin tatkala imam membaca Al-Fatihah, aminnya itu pun harus bareng, ya, harus bareng. Yang sering tampak terjadi di dalam sholat berjamaah ialah makmum mendahului imam. Ini tidak boleh, ya. Kadang-kadang waktu salam itu imam belum salam ke kanan, tapi makmum sudah salam ke kanan. Ini sering saya lihat masih di sini. Hendaklah makmum bertakbir apabila imam telah selesai takbir seperti tadi. Demikian juga lainnya dalam ruku. Jika imam sudah tampak ruku, sudah kelihatan rukunya, barulah makmum mengambil ruku. Kemudian jangan bangkit dari ruku sebelum imam belum selesai membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi nunggu dulu sampai selesai imam membaca Sami Allahu liman hamidah, baru makmum Sami Allahu liman Rabbana walakal hamdu, tapi setelah berdiri dan berada di dalam keadaan i'tidal. Nah itu saya mengharapkan kepada adik-adik, ya, jangan tidur, ya, jangan tidur. Perhatikan nih sholat nih, jangan tidur, ya. Terkadang masih banyak, ya, seperti saya menyampaikan masalah sholat qobliyah subuh aja itu masih enggak dipakai, ya, belum dipakai. Coba tolong jangan ada yang tidur, jangan ada yang tidur. Perhatikan, ini pada tidur sih, pantas saja tidak diamalkan nanti. Tolong jangan ada yang tidur. Demikian juga, ya, kalau imam sudah membaca Sami Allah liman hamidah, cara mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu pada saat i'tidal. Jangan pula dalam sujud, tidak boleh mendahului imam. Kalau imam setelah sujud kelihatan, ya, sudah sujud dan tampak dahinya itu telah tercecah ke lantai, maka baru makmum itu sujud. Nah, ini imam itu harus dijadikan ikutan. Dan apabila makmum kebetulan berada di belakang saf lainnya, hendaklah ia mengukurkan perbuatannya itu pada saf yang depan. Nah, di sini dijadikan imam itu untuk diikuti. Tadi innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Membaca takbir. Takbir imam itu kalau perpindahan antara ruku dan sujud itu dengan membaca takbir. Jangan kita mulai bergerak sebelum imam selesai membaca takbir. Ini perlu diketahui, ya. Ini kadang-kadang ini jangan diikuti, ya, seperti Pak Yaya kadang-kadang dia takbir Allahu Akbar dari ruku, ya, mau sujud belum sampai ininya ke lantai sudah bar. Jangan diikuti. Selanjutnya jika makmum hanya seorang saja tadi itu harus jangan segan-segan kita itu makmum itu mesti berdiri sejajar dengan imam di sebelah kanannya. Dan jika ada makmum yang lain yang datang, hendaklah ia mundur ke belakang dan membentuk satu saf dengan yang baru datang. Imam Ahmad berkata, di dalam hadis diterangkan bahwa akan datang atas manusia suatu zaman mereka itu bersolat, tetapi mereka itu tidak solat. Dan aku takut kalau zaman itu telah yang kul alami sekarang ini. Waktu zaman Imam Ahmad sudah berapa puluh tahun, beratus tahun. Sebab sesungguhnya aku, yaitu Imam Ahmad katanya,
telah bersolat pada 100 masjid. Bayangkan. Maka tidak aku melihat ahli masjid itu mendirikan solat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, dan para sahabatnya. Itu waktu zaman Imam Ahmad. Sampai sekarang sudah berapa ratus tahun. Beliau mengkhawatirkan, ya, waktu itu sudah banyak orang yang tidak sholatnya seperti sholat Rasul. Maka di sini peran persatuan Islam, timbulnya dulu adanya organisasi persatuan Islam itu untuk membenahi masalah ibadah umat, ingin menyelamatkan umat di dalam beribadah dan menyelamatkan ibadah umat. Itu tujuannya itu. Karena waktu itu juga sudah banyak masalah-masalah sholat yang dianggap sepele, ya. Dulu masih banyak usoli segala macam, ya. Sekarang sudah tidak kelihatan, tidak kedengaran. Walaupun ada di beberapa tempat yang masih tetap usoli itu dipertahankan. Nah, itu diantaranya sholat berjamaah. Kemudian juga di dalam keterangan lain dijelaskan bahwa patokan agar kita bisa seragam yaitu bar itu, Allahu Akbar. Jadi tidak mungkin kita bisa seragam kalau tidak ada pegangan. Namanya dalam ruku ini, ruku. Subhanallah wa bihamdihi al-mahmidi atau subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Ini diangkat lagi. Nah, mengangkat tangan setelah ruku sama dengan mengangkat tangan waktu takbiratul ihram, sama begini. Jangan kadang-kadang begitu ruku sami Allahu liman hamidah. Asal aja. Tapi seperti ini, seperti takbir waktu sholat, ya. Kemudian setelah berdiri begini, Rabbana lakal hamd. Imam membaca Rabbana lakal hamd bareng dengan imam, dengan makmum, ya. Bacaan Rabbana lakal hamd itu bareng dengan makmum. Insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni segala dosa-dosa. Patokannya ba Allahu Akbar. Nah, baru makmum sujud. Jangan di tengah-tengah banyak Allahu Akbar, makmum jadi ada yang sujud, ada yang masih berdiri. Itu tidak ada keseragaman. Para waktu iman itu mengenai sholat berjamaah, ya. Memang agak kelihatannya sebenarnya mudah, ya. Mudah kalau kita mentaati aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap sulit karena ya susah, tidak bisa menerapkan itu, ya. Di sini Ibnu Mas'ud menerangkan bahwasanya ia melihat makmum yang mendahului imam. Maka ia berkata, kata Ibnu Mas'ud, kamu bukan sholat bersendirian dan bukan pula kamu sholat berjamaah. Lebih-lebih Abdullah bin Umar, seketika ia melihat makmum itu mendahului imam, ya, ia memukulnya, dipukul, itu, dan menyuruh yang bersangkutan untuk mengulangi sholatnya sampai demikian. Rasulullah pernah bersabda terhadap makmum yang mendahului imam, apabila tidak takut yang mengangkat kepalanya itu sebelum imam itu, akan diganti Allah Subhanahu wa taala kepalanya itu dengan kepala keledai. Hadisnya ada terangan. Karena mendahului imam, makanya jangan mendahului imam, jangan juga terlalu memperlambat, ya. Begitu, pokoknya patokannya itu bar itu, ya. Sami Allahu liman hamidah, baru bangun. Allahu Akbar, baru makmum. Itu akan seragam. Ini saya pernah lihat di
yang seperti ini adalah di Ibnu Khaldun. Waktu itu kita ikut sholat maghrib, alhamdulillah. Caranya itu begitu imam ruku, baru setelah Allahu Akbar baru imam ruku. Nah ini perlu kita terapkan ya. Ini memang untuk mengacu kepada sholat berjamaahnya itu sawu sufufakum. Ini saya kira itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai sholat berjamaah. Kalau ada yang ditanyakan ya silakan. Pertanyaan tadi. Ya. Kalau misalkan dengan alasannya udzur, ya, dengan alasannya imam udzur, bagaimana? Udzur ya. Tadi di pandang bar itu belum nyampe ke sudut, belum nyampe ke lantai. Bagaimana? Sebaiknya disesuaikan dulu, tapi barnya tetap harus sudah di lantai berdasarkan aturan sholat berjamaah itu. Sedangkan makmum sudah duluan, yang perhatikan sudah duluan ke lantai, Ya. usah dengan barnya tadi kan. Kita khawatir sebagaimana yang diinikan oleh itu tadi Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu menjelaskan begitu. Apakah kalian tidak takut kalau yang mendahului imam itu akan diganti ya kepalanya dengan kepala keledai? Yang tujuannya tadi kan bukan mendahului imam. Ya, karena imam sudah membaca, yang duluan, yang barnya belum itu. mesti dikasih tahu oleh imam jangan mengikuti. Sedangkan di dalam hadis itu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu supaya diikuti. Iya, gimana? Itu mesti dibawa ke sidang Dewan Hizbah. Dewan Hizbah bagaimana putusannya? Ya. Sampai ini aja. Ya. Iya, itu harus kedengaran. Barnya jangan sampai tidak kedengaran imam. Seperti halnya komandan penonton. Ya. Ya. Itu. Yang jadi masalahnya itu kedengaran barnya. Nah, itu barnya harus sudah ada di lantai. Imam itu barnya itu belum nyampe lantai. Nah, itu. Sedangkan imam barnya masih Allah seperti ini. Allahu Akbar. Udah begini kan? Ya. Coba perhatikan. Kalau siapa gitu ya. Jadi yang salahnya imam apa makmum? Kalau itu yang salah imam. Nah, itu yang berarti jadi imam tidak mengikuti tata cara sholat. Jamaah. Nah, itu. Kalau bar itu kan kena lagi kalau sudah. Iya, boleh kalau secara gitu. Yang salahnya tadi pertanyaannya salahnya siapa, imam atau makmum? Tapi dikasih tahu dulu ya, kasih tahu dulu imam yang sedang ujur, kasih tahu ya bahwa saya nanti tidak pokoknya karena ada sesuatu mungkin tidak cocok gitu. Atau jangan mendahului. Ini yang tidur udah sampai di mana nih, tidurnya mimpi apa nih? Ya, udah. Baca apa kalau imam membaca sami Allah liman hamidah? Ya. Ya, baca Rabbana lakal hamduna kapan? Membaca Rabbana lakal hamduna kapan? Ya. Ya. Setelah berdiri, setelah i'tidal. Ya. Jangan sampai ngangkat. Cuma telapak tangan dijelaskan cuma baru pergerakan aja. Apakah ini telapak tangan itu karena
Itu dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat. Jangan gini. Ya, iya. Di arah kiblat itu tidak menghadap kiblat. Memang masih banyak yang itu, ada yang gini. Ada yang gini. Harapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar. Tangan kanan dipegangkan ke tangan kiri pergelangan. Ya. Jangan gini. Yang banyakkan tadi mengangkat tangan setelah ruku, itu kadang-kadang asal saja. Itu seperti takbiratul ihram. Kembali lagi. Sami Allahu liman amin. Saya menyampaikan masalah sholat sejak masjid di sana tuh. Dari mulai ini masjid di sini ya, Yafi Merauke. Dari tahun 78 kita sudah mulai di sini. Tapi sampai sekarang masih beda banyak. Ya karena ganti-ganti kan, orangnya kan ganti-ganti. Terus tapi Pak Didi memberikan diulang lagi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nanti satu saat kita akan membahas masalah sholat kaifiyah, sholat jenazah mungkin pada beberapa saat yang akan datang. Untuk kedepannya kita akan masalah akhlak dulu. Sebab akhlak ini juga sangat, saya lihat sekarang ini ya, anak-anak santri ya, bukan hanya di di MI ya, termasuk juga masih anak-anak MTS ya. Ini dulu pernah saya lihat ke belakang ya. Ini di belakang ini kan ada tempat penyimpanan barang-barang ya. Itu kadang-kadang anak-anak itu buang sampah seenaknya. Ada, tanya Pak Yaya tuh, botol aqua, sampah di sana penuh itu. Itu siapa tuh yang membuang sampah ke sana? Mungkin orang ke sana atau dari sini. Saya pernah lihat diceploskan di dia bijen habis minum, ya. Lihat nggak ada orang dimasukkan ke situ tuh. Akhirnya di sana numpuk, coba ya, sana ya banyak sampah ya. Coba. Tolonglah ini mengenai akhlak nih. Dibiasakanlah makan, minum sambil jalan. Ya. Pakai tangan kiri masih ada. Ini akan saya bahas lagi nanti mungkin bulan Ahad yang kedua. Termasuk juga masalah tidur. Karena kita akan membahas masalah di dalam buku yang telah saya sediakan, Adabul Insan fil Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.